Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah kesempatan saya untuk berbincang-bincang, untuk menyampaikan sedikit kesaksian dan riwayat hidup saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik, sungguh baik dan sangat baik. Luar biasa kasih-Nya di dalam hidupku. Saya merasakannya karena Tuhan selalu ada bersamaku. Dia selalu menjagaku setiap detik dan setiap waktu. Dia bersamaku. Di saat anakmu membutuhkannya, Dia ada. Dia ada di dalam hidupku. Asalkan saudara-saudari mau bergumur dalam doamu, bergumur di dalam Tuhan, selalu berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Dan apa yang Anda rasakan kesusahanmu, ialah kau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawabnya dengan tepat waktunya. Saya akan menaikkan pujian sebelum berbincang-bincang. Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga, yang kami sangat cinta, Allah kuasa dan perkasa, Maha Kudus, mulia, kami datang menyembah, tekun lutut menyerah di hadapan tata suci, berdoa dan memuji. Haleluya, Hosana bagi anak domba. Haleluya, Hosana bagi Raja Yesus Kristus, Tuhan. Pokok pujian, segala puji, hormat baginya. Allah Bapa di surga, yang kami sangat cinta, Allah kuasa dan perkasa, Maha Kudus, mulia, kami datang menyembah, tekun lutut menyerah di hadapan tata suci, berdoa dan memuji. Haleluya, Hosana bagi anak domba. Haleluya, Hosana bagi
anak domba. Haleluya, Hosana bagi Raja Yesus Kristus Tuhan. Pokok pujian, segala puji, hormat baginya. Segala puji, hormat baginya. Segala puji, hormat baginya. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagimu saja, karena Engkau layak dipuji dan disembah dan ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Dengan tekuk lutut kami menyembahmu Bapa. Haleluya, bersyukur. Hosana, Hosana, Allah yang kumuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, saudara-saudari yang terkasih di luar sana. Saya mau juga sedikit bersaksi. Juga ada riwayat hidup saya yang akan kusampaikan sampai saat ini. Sekarang posisi saya sebagai pekerjaan saya adalah housekeeping sekarang, karena waktu sebelum pandemi saya bekerja di cleaner dry clean maupun kayak laundromat gitu ya, penyucian pakaian. Nah, itu pekerjaan saya. Setelah itu masuk pandemi di tahun 2020 kalau tidak salah. Waktu itu COVID-19 tahun 2019 yang terjadi di Cina, di Cina terjadi ya virus corona 19 COVID-19 tahun 2019. Setelah itu terjadi di Amerika tahun 2020. Jadi mulai menular menjalar ke Amerika ini mulai terjadi bulan Januari kalau tidak salah. Setelah itu di bulan Maret mulai terjadi ya, semakin ramai, semakin banyak yang tertular dan juga banyak yang meninggal. Akhirnya membuat keresahan kita yang bertempat tinggal di Amerika ini, di New York ini, dan di mana-mana terjadi. Setelah itu akhirnya saya putuskan untuk tidak bekerja. Saya berhenti di cleaner saya, di laundromat saya, karena takut tertular. Akhirnya saya berhenti. Setelah itu saya stay home-nya sampai hampir mencapai 7 bulan kayaknya. 7 bulan adalah,
karena dari bulan Maret sampai ke bulan Agustus, saya tidak salah, pokoknya sekitar hampir 7 bulan. Jadi kami stay home dan tidak bekerja, dan kami menghabiskan begitu banyak duit membayar sewa rumah dan juga makan-makan. Ya, setelah lewat dari pandemi sudah mulai normal kembali, sudah agak berkurang, dan juga sudah ada penemuan vaksin di China, dan juga sudah mulai masuk ke Amerika juga. Mereka sudah ada vaksinnya. Setelah itu dari bulan ke, kalau tidak salah, bulan Agustus, kayak ini bulan Agustus, ya sekitar bulan Juli mulai reopen. Jadi kita yang di rumah sudah diizinkan oleh pemerintah di Amerika ini boleh keluar untuk bekerja. Jadi saya mencari kerja yang lain, sehingga saya pada saat itu yang ku dapat yaitu housekeeping, yaitu tempat inilah saya bekerja di tempat ini, housekeeping, pekerjaan rumah tangga. Jadi lebih aman, terhindar dari udara yang gak segar di luar sana. Jadi kalau untuk bekerja di rumah tangga lebih aman, menghindari ya menghindari tertular dan juga udara yang gak sehat di luar. Jadi lebih bagus berdiam di rumah itu. Makanya kerja di rumah tangga lebih aman lah dikatakan. Kalau untuk bekerja di luar, kayak seperti kerja di laundromat, aku sebagai di counter laundry, aku bekerja di bagian counter, dan juga ya urusan menyuci, masih ada anak buah yang lain yang menyuci, dan saya bagian counter dan lipat. Karena untuk menerima tamu atau customer itu juga untuk situasi kayak begitu tidak bagus juga. Takutnya juga karena kita banyak berbicara, banyak menerima tamu atau menerima customer, kita juga takut tertular. Maka itu saya berhenti bekerja sebagai counter di laundromat. Jadi saya yang lebih aman di rumah tangga. Jadi sampai saat inilah saya bekerja sebagai bekerja di bagian rumah tangga, bagian bersih-bersih dan juga masak-masak. Itulah pekerjaan saya di sini. Seperti pekerjaan kita ya rumah tangga lah. Seperti kita juga rumah kita perlu kita urus, perlu kita bersihkan, ya begitulah pekerjaan sehari-hari seperti kita rumah tangga yang sering kita kerjakan di rumah maupun di rumah orang. Ya begitulah pekerjaannya. Tapi pekerjaan di rumah tangga sih ya lebih ya kesibukannya sih nggak terlalu sibuk lah. Tapi ya namanya kerja rumah tangga sudah beres dan bisa nyantai, ya bisa apa aja lah, terserah kita. Yang penting kita sudah mengerjakannya dan sudah membersihkannya, dan tidak ada niat untuk malas-malas atau gimana. Tidaklah, kita ada tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kita. Setelah kita sudah beres-beres, ya bolehlah kita nyantai. Itulah yang
itulah pekerjaan saya. Kalau untuk pekerjaan di luar kita juga ya bertanggung jawab juga, bagian counter di laundromat kita juga harus melayani customer dengan baik supaya customernya itu tidak bosan-bosannya datang, dan juga kita harus melayani dengan baik dan dia akhirnya jadi langganan kita gitu. Jadi untuk penjualan kita juga semakin naik. Itulah pekerjaan kalau untuk pekerjaan di luar sebagai counter. Jadi kita harus melayani customer dengan baik, dengan senyuman, dengan apa yang dia butuhkan kita layani dengan baik, dan tidak boleh bersikap kasar. Dulu saya bekerja di bagian counter, saya melayani ya customer saya semuanya baik-baik, dan mereka gimana ya, terlayani dengan baik lah, dari mereka datang terus. Jadi customer kita semakin hari semakin bertambah. Jadi bos saya juga senang dengan saya, dengan pekerjaan saya, dan juga dia salut dengan kerajinan saya. Baik sekali bos saya. Waktu saya tidak bekerja, dia sering menelepon saya untuk saya kembali bekerja. Maksudnya ya menanyakan saya mau nggak kembali lagi gitu. Masih mencari-cari saya gitu. Tapi saya sudah mendapat pekerjaan ini, jadi saya tidak bisa lagi ke sana lagi. Untuk menjaga situasi kayak begini ya, saya menghindarilah untuk pekerjaan di luar. Biar saya di rumah aja lah, stay home di sini aja sambil bekerja, lebih aman, dan juga ada kesempatan untuk buat Tuhan. Dan juga hari-hariku bisa ku isi untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan taruhkan saya di tempat ini. Sebenarnya waktu itu saya mau mencari pekerjaan belum dapat pekerjaan ini. Saya belum dapat, jadi ada rencana mau pulang. Saya juga udah beli Metrocard yang untuk jangka waktu selama 1 bulan gitu ya. Beli waktu jangka 1 bulan, beli Metrocard yang untuk 1 bulan, maksudnya untuk jalan-jalan dulu. Setelah jalan-jalan di Amerika, baru saya pulang gitu, ada rencana begitu. Setelah saya udah beli Metrocard tersebut, udah rencana mau pulang, akhirnya dapat kabar ada lowongan kerja housekeeping. Makanya saya langsung terima lowongan housekeeping ini. Jadi sampai sekarang saya bekerja housekeeping, pekerjaan rumah tangga di tempat ini. Ini rumah majikan saya. Makanya saya ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengisi waktu saya, dan juga untuk YouTube saya, biarlah saling membagi pengalaman hidup saya di tempat ini, di Amerika ini, dan juga bagi saudara-saudari yang di luar sana yang ada di berbagai negara, baik Indonesia maupun dimanapun berada. Biarlah saling berbagi pengalaman gitu. Berbagi pengalaman hidup. Saya sih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Waktu saya mendapat pekerjaan ini selama 1 bulan, 2 bulan,
ialah suami saya mengalami sakit asam lambung, karena mungkin ya pada saat itu saya nggak temani dia, akhirnya mungkin makan tidak teratur atau gimana lah ya, dan juga agak dia juga agak trauma dan juga stres karena pada saat itu orang tuanya mamanya meninggal. Mamanya meninggal yang ada di Indonesia, di Cilegon. Pada saat itu ada di tempat di bagian kota kayaknya Cilegon deh. Disitulah mendengar kabar orang tuanya meninggal, akhirnya membuat dia itu trauma dan stres. Jadi stres itu membuat dia, mengakibatkan dia jatuh sakit, yaitu asam lambung. Pada saat itu kan masih pandemi, masih COVID-19, jadi banyak yang tertular dan banyak yang mengalami kematian. Pada saat itu memang sangat membuat kita resah, karena di mana-mana di hospital penuh dengan pasien yang kena COVID, dan juga kemungkinan tidak terlayani juga karena di hospital penuh. Pada saat itu merasa resah karena kita juga nggak bisa periksa di rumah sakit karena kepenuhan pasien COVID-19 gitu ya, pasien yang sakit COVID-19, dan juga terlantar di hospital dan juga di luar pintu hospital yang tidak terlayani, sehingga tidak bisa kita untuk memeriksakan diri gitu, untuk periksa ke dokter, karena untuk periksa kesehatan itu pun juga agak terkendala, masuknya itu tidak terlayani karena di mana-mana mereka takut itu COVID, takut kena COVID. Dan juga pada saat itu juga suami saya merasa dia juga kemungkinan kena COVID gitu ya, dalam pikirannya, karena kan tidak diperiksa di dokter. Kalau untuk periksa ke dokter nanti divonis kena COVID-19, itu tidak bisa pulang ke rumah, mereka akan diisolasikan di tempat lain. Oleh itu tidak berani periksa, dan juga ya dibiarkan dalam keadaan begitu, sehingga juga dia mengalami asam lambung. Dia juga tidak tahu asam lambung, dikirain kena COVID gitu. Akhirnya saya kerja di tempat lain kan, aku live in, aku bekerja di rumah tangga kan, live in. Jadi dia menelpon saya gitu, katanya dia kena dia bilang dia sakit emah dan merasa sesak napas, pokoknya banyak yang dia alami, katanya sesak napas lah, inilah itulah. Jadi semuanya itu kayaknya ada ada sedikit gitu, sama dengan penyakit COVID-19, jadi kita jadi takut. Akhirnya dia juga merasa mungkin dia kena COVID gitulah ceritanya. Akhirnya mulai sesak napas segala ini, tidak ada yang bisa membantu karena pada saat itu
Mereka semua kalau kedengarannya begitu, mereka tidak berani datang, tidak berani mampir, karena COVID-19 ini, virus ini bisa menular, dan siapapun mendengarnya pun tidak bisa datang menolong, menghampiri kita, kecuali lewat telepon saja gitu. Lewat telepon itu pun harus orang dekat baru bisa menelepon kita gitu. Jadi keadaannya sangat sulit sekali pada saat dalam kondisi sakit pada waktu itu terjadi COVID-19. Akhirnya suami saya jadi sesak napas saat tengah malam dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Berkat pertolongan dari sahabat, yaitu sahabatnya dari Bapak Chandra bersama dengan Ibu Mimi istrinya. Itulah dia yang menolong suami saya pada saat itu dalam keadaan darurat. Karena suami saya merasakan kemungkinan dia udah kena COVID dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena sudah sesak napas dan ya pasti nilainya COVID lah ya. Oleh itu dia menyuruh saya untuk jangan pulang, takutnya nanti saya tertular, begitu ceritanya. Akhirnya saya juga saya langsung menelepon Cik Mimi untuk menolong saya, supaya suami saya tuh harusnya bagaimana. Saya cuma meminta solusi dari dia. Akhirnya juga dia mengangkat telepon saya tengah malam dan dia memiliki solusi yang baik. Dia menelepon mobil hospital 911 untuk menjemput suami saya. Akhirnya sampai ke sana tengah malam dijemput dan juga dari Pak Chandra dan istrinya Cik Mimi datang bersama dan mengikuti mobil ambulan itu sampai ke Polisil, di hospital Polisil yang ditangani orang Jewish. Mereka dokternya sangat lihai dan sangat bagus sekali. Akhirnya setelah diperiksa, suami saya tidak divonis kena COVID-19, tidak terkena virus corona. Setelah itu ya maksudnya tidak terkena corona lah gitulah, tidak terkena virus corona itu. Akhirnya ya membuat dia lega dan ada sukacitanya, sehingga tidak membuat dia merasa stres dan juga maksudnya membuat dia kondisinya down dan trauma. Setelah itu masuk tengah malam, pulangnya pagi dan tidak divonis kena virus corona. Akhirnya senang sekali mendengarnya. Dari diperiksanya karena dia ada asam lambung, ceritanya begitu. Dia kena asam lambung. Setelah itu dikasih obat dari hospital, sudah ada agak tenang dan sudah agak membaik. Dan juga dari saran dari Cik Mimi memberikan dia juga beberapa suplemen, yaitu dari merek Yusana, itu yang bisa membuat dia semakin hari semakin membaik. Jadi diminum obat itu, meminum yang suplemen itu
sehingga membuat dia semakin hari semakin membaik dan asam lambungnya menghilang. Dan juga berkat juga doa dari saya, doa dari sahabat-sahabat dari gereja, dan juga hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Itulah kasih Tuhan. Saya merasakan itu sangat baik, sangat baik, sangat baik. Itu kemurahan Tuhan, itu sangat kurasakan, karena Tuhan itu baik. Bukan hanya sekedar minum obat, tapi ya kita berdoa juga. Kita imani bahwa Tuhan pasti menyembuhkannya dengan baik. Akhirnya dia sembuh dari asam lambungnya, baik dari obat yang diberikan oleh Cik Mimi, ya, bukan obat suplemen dari Cik Mimi merek Yusana. Dia minum obat itu, tapi minum suplemen itu, tapi saya tidak menghafal suplemennya apa gitu, saya nggak bisa hafal namanya. Pokoknya sekarang masih konsumsi obat itu, konsumsi suplemen itu sangat bagus sekali buat kesehatannya. Dan semakin hari semakin membaik, tapi bukan hanya lewat suplemen ini ataupun obat dari dokter. Itu aku yakin itu berkat dari doa kita juga, berkat doa-doa jemaat dan juga doa-doa dari hamba Tuhan, dan juga doa-doa dari pergumulan saya sendiri agar dia disembuhkan dengan baik. Karena asam lambung, biasanya ku dengar ada yang mengalami asam lambung yang berkepanjangan, yang berkepanjangan, kadang-kadang mereka masih belum pulih. Tetapi suami saya setelah mengalami ini, kesembuhannya cepat. Ada yang mengatakan di luar sana mengatakan asam lambung itu biasanya ya kadang-kadang bisa datang kembali atau gimana ya, masih berobat berkepanjangan. Tetapi suami saya mengalaminya tidak berkepanjangan. Dia boleh dikatakan ya langsung sembuh. Ya berkat dari suplemen dari Cik Mimi, Yusana, dan juga dari obat dokter. Dari obat dokter sekarang nggak diminum lagi. Dari obat dokter dan juga berkat doa. Itulah kuasa doa saya yang saya nilai itu kuasa doa. Kuasa doa. Karena Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Karena yalah, saya pernah mendengar mereka sakit asam lambung itu berkepanjangan. Ada yang tidak sembuh, ada yang sembuh gitu. Tetapi saya melihat suami saya cepat sembuh. Itu ya saya imani itu adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyembuhkan. Itulah keajaiban dari Bapa kita yang di surga, yang menyempurnakan, memberi kesembuhan, memberikan pemulihan, dan menebus akan dosa-dosa kita. Puji Tuhan, itulah kesaksian saya, sedikit kesaksian saya. Saya terharu sekali semua apa yang Tuhan lakukan buat saya, buat suami saya. Karena saya melihat suami saya sering sakit, tapi lewat doa Tuhan menjawabnya dengan baik, dengan penuh sukacita yang mengalir di dalam aku. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya, Bapa di surga. Haleluya. Itulah kebaikan Tuhan.
lagu kasih pasti lemah. Itulah kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Kasih-Nya begitu lembut, kasih-Nya mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kita. Kasih-Nya luar biasa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Itulah kasih Tuhan. Ada di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi hidup kita harus dipimpin oleh roh dan tidak boleh hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan, hidup dalam hawa nafsuan. Maunya ini, maunya itu. Kita harus mematikan daging kita. Dan kita hidup dalam roh. Hidup dalam roh adalah kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, mengampuni sesama kita, kesetiaan, dan juga di sini begitu banyak kebaikan, kesetiaan, kemurahan. Itulah kasih yang diberikan oleh Bapa kita yang di surga, diberikan Yesus kepada kita. Tuhan itu baik. Bagi saudara-saudari yang di luar sana, marilah datang kepada Tuhan. Jangan tawar hati, jangan suam-suam kuku. Tidak baik suam-suam kuku, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jika suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena Tuhanlah yang memberi kita hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, utamakanlah Tuhan, baru kita utamakan untuk hal-hal dunia, untuk kehidupan kita di dunia, makan, minum, pekerjaan. Ya, itu yang harus kita keduakan. Yang kita utamakan adalah untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengasihinya dengan sepenuh hati, melakukan kehendak Bapa, mengasihi sesama kita, baik yang menyakiti kita, mengecewakan kita, ya kita mengampuni mereka.
karena Bapa di surga juga mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni orang yang mengecewakan kita dan menyakiti di hati kita. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik, sungguh baik dan sangat baik. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang memberi kelimpahan kepada kita. Memberi kelimpahan, memberi kita hidup dalam berkelimpahan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita baik. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, katanya begitu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah gembala yang baik, memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Mari datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah adalah gembala kita yang baik, memberi kita hidup yang kekal, menyediakan surga kepada kita. Puji Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji syukur, haleluya. Saat ku memandangmu, ajaiblah kuasamu, ku renungkan kasihmu nyata dalam hidupku. Bimbingku selalu memuji namamu, mulialah Kau Tuhan di atas segalanya. Kasih setiamu tak berubah, sungguh mulia dan ajaib. Kasih